Selamat datang Sobat Damai kembali di channel Halakan Damai. Kita akan berbicara kali ini terkait tema yang sedang ramai dibicarakan, psikospiritual. Sudah hadir bersama kita Suster Gera. Selamat datang Suster. Kita kembali lagi ngobrol tentang psikospiritual. Terima kasih banyak. Sama-sama Suster. Ya, kita akan menggali lebih dalam apa psikospiritual itu. Dalam segmen ini kita akan melihat bagaimana dasar-dasar psikospiritual itu ditanamkan begitu ya, Sister. Mungkin dari Sister Gera bisa bercerita, psikospiritual itu didasari dari apa saja sih sebetulnya? Oke. Ya. Terima kasih. Dari saya selamat datang kepada Sobat Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam damai. Baik, kalau Sobat Damai ingat, sesi kita pertama kita bicara tentang apa itu psikologis, apa itu psikologi, apa itu spiritual. Ya. Dan secara sederhana saya katakan bahwa psikologi itu kita tanya apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan saat ini, dan seterusnya. Dan spiritualitas, kenapa saya rasakan itu? Ya, jadi kalau psikologi bicara tentang apa, spiritualitas bicara tentang kenapa. Gitu. Supaya kita bisa masuk lebih dalam dan menemukan yang authentic self, yang true self. Ini yang kita bahas dalam episode pertama. Hari ini saya mau bahas dengan Pak Edi. Karena saya tahu nama selanjutnya. Pak Edi, beberapa hal, karena siapa sih aktornya dalam psikospiritual? Pertama, the self, diri. Ya. Dan bagaimana kalau kita tidak kenal diri, kita tidak akan kenal Tuhan. Ini mistik Sufi akan bilang itu. Kalau kamu mau tahu Tuhan, tolong kenal diri. Kenapa? Karena Tuhan kita yakin Tuhan tinggal dalam diri kita. Kalau kita tidak akan tahu diri, pasti kita tidak akan tahu siapa tinggal dalam diri kita. Ya, yang kehadiran yang ada dalam diri kita ya, indwelling presence itu dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi bagaimana kita melihat diri di tengah-tengah dunia, ini sangat penting. Apa pikiran kita, apa tingkah laku kita, apa perasaan kita terhadap diri, bagaimana saya mau menjadi, dan seterusnya. Jadi hari ini kita bisa bahas empat istilah yang kita pakai dalam psikospiritual untuk lihat the self. Pertama, konsep diri, self concept. Sebetulnya apa sih self concept itu? Mulai dengan apa yang saya tahu tentang diri saya, who am I? Jadi pertanyaan yang self concept bahas adalah who am I? Orang yang saya pikir saya ada. Siapa saya menurut orang lain. Ada satu yang lebih penting dan paling susah untuk dimengerti. Siapa saya menurut pikiran orang lain sesuai pikiran saya. Susah kan? Menurut orang lain. Saya coba bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Yes. Pertama, the person I think I am. Kedua, the person others think I am. Tapi yang ketiga, the person others think I am. Susah. Ya. Jadi gini, contoh. Saya pikir saya orang baik. Pak Edi pikir Jera orang baik. Edi pikir Jera orang baik. Saya juga pikir itu. Jadi kita sesuai. Nah, kalau kita seperti ini, kita akan menjadi teman. Tapi kalau tidak seperti ini, kita akan menjadi musuh.
I think I'm good. Ya. Tapi Anda pikir Oh bukan, misalnya. bukan. Jadi ada satu lingkaran konsep yang sangat menarik. I think siapa diriku, ada aksi saya sesuai. Others think reaksi saya sesuai. Ya. I think I'm good, jadi reaksi dari aksi saya good. Kalau Anda pikir saya good, reaksi saya pada Anda good. Tapi kalau Anda pikir saya jelek, reaksi saya pada Anda jelek. Jadi kayak semacam timbal balik gitu ya. Jadi sangat penting untuk menguatkan self-concept. Jadi healthy self-concept itu mulai dengan pesan yang saya beri kepada diri. Misalnya kalau saya katakan, saya perempuan yang kuat, atau saya perempuan yang welas asih, misalnya. Jadi pekerjaan saya juga berdasarkan itu, welas asih. Betul kan? Dan aksi saya akan pergi bertemu orang-orang anak yatim misalnya, karena saya welas asih. Ya. Saya beri sumbangan kepada dunia, saya punya solusi yang baik. Tidak ada jalan, tidak ada problem yang tidak ada jalan keluar, ada jalan keluar. Saya beri sumbangan yang luar biasa kepada dunia, kalau saya baik. Ya. Tapi negative self-concept, saya pengecut. Jadi saya kata, saya tak bisa lakukan apa-apa, sudahlah. Saya membandingkan, saya tak bisa lakukan sebaik teman saya. Saya membandingkan, saya menghancurkan self-concept saya. Terus saya selalu gagal. Untuk apa sih saya kerja? Karena negative self-concept. Tapi self-concept itu berarti kalau dalam arti ini memang dibentuk ya, Suster ya? Dibentuk oleh dirinya sendiri. Betul. Dan lingkungan? Dan lingkungan, karena itu kan Lingkungan. persons think Yes. I am. Jadi saya self-concept saya orang baik. Saya orang yang penuh kasih. Ini my concept. Jadi aksi saya sesuai. Pak Edi pikir, ya Jera orang yang penuh kasih. Reaksi saya pada Pak Edi juga baik. Tapi kalau Anda katakan Jera itu sebetulnya tidak baik ya, jadi reaksi saya juga akan seperti itu. Ini self-concept. Yes. Nah, psikologi tidak berhenti dengan self-concept. Ada self-esteem. Harga diri. Nah, harga diri itu, kalau katakan who I am, self-concept, siapa aku. Self-esteem, who do I think I am. Jadi kan, meskipun self-concept bahas tentang think-nya, pikiran-pikirannya, self-esteem meyakinkan, I think I'm good. Saya untuk menguatkan self-esteem saya akan produktif. Saya akan fleksibel. Saya akan bertemu orang yang lain yang bisa menjadi role model saya. Saya bisa belajar sesuatu yang baru setiap hari atau setiap saat, setiap semester misalnya. Saya punya sense of self gitu ya, self-esteem. Tapi apakah self-esteem itu digerakkan oleh self-concept atau sebaliknya? Yes, self-concept akan menggerakkan self-esteem. Kalau dalam dirinya bahwa, saya orang baik, dia akan menggerakkan dalam hal tingkah laku, tutur kata, dan... How do I feel I am? Who am I? How do I feel I am? How do I think I am? Ini self-esteem. Nah, self-worth-nya menarik sekali. Saya tak tahu bahasa Indonesia-nya. Karena bahasa Indonesia semuanya katakan harga diri, harga diri. Tapi ada satu self-worth. Ini menarik. Self-worth-nya, saya tahu ini bukan sombong ya. Saya tahu saya baik, meskipun Anda pikir saya tidak. Anda pikir saya tidak baik, ini akan mengecilkan saya. Saya tetap, aksi saya akan baik. Ini tanpa syarat. Tanpa syarat, tapi apakah apa istilahnya kalau mungkin bahasa yang lebih ininya ya ke anak-anak sekarang itu masa bodoh perkataan orang? No, ini bukan masa bodoh. Bukan masa bodoh.
Ya, contoh. Tadi saya katakan, saya orang misalnya bahagia. I'm happy. I'm a happy person. Saya bahagia. Jadi aksi saya juga akan bahagia, membahagiakan orang lain. Anda pikir, dia selalu cemberut sih. Reaksi saya ketika saya bertemu Mas Edi, saya akan dia cemberut. Ini konsep. Konsep yang dibentuk oleh orang lain. Kalau saya hanya tinggal dengan konsepnya. Betul enggak Mas Edi? Sering kali terjadi, saya sebetulnya baik sih sama orang itu, tapi dia tidak menghargai saya gitu. Kan kita menghargai saya. Kok ternyata menghargai saya sih kurang ajar gitu kan. Jadi konsep saya menjadi kecil karena orang lain tidak melihat saya seperti saya melihat diri saya. Self esteem saya kuat. Saya rasa I feel good. How do I feel about myself? I feel good. I feel strong. Saya rasa kuat. Self kuatnya tadi saya katakan, saya rasa kuat. Misalnya saya penuh bahagia. Misalnya saya orang bahagia misalnya. Jadi aksi saya juga seperti itu. Tapi masa dibilang saya cemberut. It's okay. Kamu bisa pikir apa saja. Tapi saya tidak akan kehilangan esensi saya. Berarti saya lebih tetap ke yakin akan ya. Yakin bahwa saya itu orang bahagia kok. Ya. Atau saya orang kok mencintai tanpa syarat. So meskipun Anda benci sama saya tetap akan mencintai Anda. Atau saya pemaaf. Meskipun Anda tidak baik sama saya akan tetap maaf. Karena saya tidak mau kehilangan esensi saya. Karena orang lain pikir A, B, C tentang saya. Ini self-worth. Ini menarik sekali. Lebih dalam berarti ya. Jauh lebih dalam. Jadi kalau pertanyaannya, who am I? Self-concept. Pertanyaan kedua, how do I feel I am? Misalnya yang kedua. Yang ketiga, this is who I am, no matter what. Tapi ada satu lagi, ideal self. Apa yang saya mimpikan, apa yang saya ingin menjadi. Bagaimana saya bisa melihat diri saya 5 tahun ke depan. My ideal self. Dan untuk ideal self itu kita butuh 3 hal ini. Saya tak bisa mimpi 5 tahun ke depan kalau saya bisa menjadi A, B, C, kalau saya tak punya self-concept yang positif ya. Kalau saya punya self-concept yang negatif, 5 tahun ke depan ideal self saya akan tinggal sendirian di kamar. Ini tidak akan bantu siapapun gitu. Karena self kita bukan dalam isolasi kita dengan orang lain. Kalau dari keempat ini apakah bisa berubah-ubah, Ustaz? Self concept sampai ke ideal self itu apakah bisa berubah-ubah? Bisa, atau kalau saya beri analogi, satu analogi yang menarik. Kalau self concept peta, self esteem kompas. Kalau petanya tidak bagus, my self esteem tidak akan bagus, my kompas tidak akan bagus. Self worth-nya adalah landasan, adalah fondasi, adalah lantai di mana saya berdiri. Dan dari 3 ini saya bisa lihat punya visi untuk diri saya. Artinya memang benar-benar harus membangun self konsepnya dulu ya. Self konsepnya itu seperti apa. Dan lingkungan sangat berpengaruh dalam membangun self konsep itu sendiri. Sangat. Oleh karena itu salah satu poin yang untuk self esteem, untuk mengembangkan self esteem, pergi ke orang yang akan beri kepada Anda kekuatan. Karena kan ada gini, sekarang ya, kalau kita melihat fenomena pergaulan sekarang gitu, itu orang akan bergaul dengan lingkungan yang memang satu frekuensi gitu. Kalau dia memang lingkungan itu sefrekuensi, baik itu lingkungannya itu buruk ataukah baik dan segala macam, tapi yang penting itu satu frekuensi dulu, connect, chemistry-nya dapat. Nah, artinya membangun self concept itu sendiri kan berarti memang benar-benar ya saya berada di lingkungan yang mana. Kalau lingkungannya benar,
self konsepnya itu pasti akan terbangun dengan bagus gitu. Kalau lingkungannya kurang baik, self konsepnya juga pasti akan melenceng gitu loh. Betul sekali. Betul sekali. Juga, betul sekali, lingkungan membentuk self konsep orang. Misalnya, contoh, saya tahu bahwa saya orang yang berdaya, penuh kasih, berani, pemaaf, ya. Tapi lingkungannya melihat saya bukan dengan hal-hal ini, tapi melihat saya dengan apa yang saya bisa kerjakan. Dia orang pintar, dia orang bisa menjadi sumbangan besar untuk kami, dia bisa belajar dengan baik, dia bisa bawa nafkah. Jadi konsep saya yang dibentuk oleh orang lain bukan siapa saya, tapi apa yang saya bisa lakukan. Apa manfaatnya untuk mereka. Untuk orang lain. Jadi lama-kelamaan saya juga akan melihat diri saya, karena saya mau menjadi bagian kelompok kan, saya juga akan melihat diri saya, oh saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan ini, saya bisa kerja ini, saya bisa ini, semuanya kait dengan apa yang saya bisa lakukan, bukan siapa diriku. Kalau apa yang bisa saya lakukan untuk kelompok supaya saya bisa diterima, apakah itu menjadi otentik? Akhirnya ini menjadi seperti itu, sayang gitu. Ini dampaknya lingkungan tak bagus. Jadi saya bisa menjadi otentik, benar yang Anda katakan, saya bisa menjadi otentik untuk orang lain karena saya beri sesuatu dengan apa namanya, apa yang saya bisa lakukan, not who I am, but what I do, not who I am. Sayang soalnya. Bukan bahwa ini tak penting, ini penting sekali. Tapi kalau kita hanya fokus kepada orang, hanya dengan apa yang dia lakukan, kasihan. Ada sesuatu yang dalam. Ini yang psikospiritualitas kita bawa ke dalam. Saya beri contoh ya. Contoh kalau Pak Edi datang ke sini, ya, ke rumah ini dan ke studio ini, dan saya melihat Anda, oh Anda datang untuk bicara sama saya karena Anda lakukan ini. Anda akan rasa apa? Peran. Tapi saya katakan, saya senang Mas Edi untuk bicara sama Anda karena Anda sebetulnya orang yang mendengar benar. Ya. Anda lembut. Anda punya perhatian terhadap orang lain. Anda akan rasa apa? Beda kan? Iya. Jadi saya tidak pakai kamu utilitarian. Enggak. Anda bukan benda. Tapi Anda manusia. Saya manusia, kita dua manusia yang bertemu. Anda bukan benda. Ini maksud saya dengan self-concept, self-esteem, self-worth, ideal self, bawa kita ke sana. Respect tinggi. Lembut tinggi terhadap orang lain. Gitu. I believe in you. Gitu. Ya. Beda kan? Ya, rasanya berarti dalam konteks itu tetap hubungan personal itu sangat ini ya. Sangat penting, sangat Mas. Penting, ya. Ini menjadi perhatian saya sekarang dengan media sosial. Ya, itu dia, Suster. Banyak orang merasa terasingkan dengan dirinya sendiri ketika orang sudah pegang HP. Betul. Dengan lingkungannya apalagi, ya kan? Nah, untuk beberapa kasus bahkan orang merasa krisis identitas, Suster. Benar sekali. Krisis identitas. Persis. Ini yang saya mau katakan itu sama Anda. 4 hal ini membuat identitas kita, membentuk identitas kita. Ya. Jadi orang bilang sama Jera, kamu punya Facebook? Saya bilang enggak, saya punya face. Like my face, not my Facebook. Karena dalam face kan like-nya kan. Dan saya bahagia saya punya banyak like, tapi orang tak lihat wajah saya, tapi lihat Facebooknya. Like-nya dan itu bisa kamuflase. Nah, iya. Cuma jangan, saya lebih suka kalian seperti ini bertatap muka. Ya. Saya tidak katakan media sosial jelek, no, kita bisa pakai itu sebanyak mungkin, tetapi jangan terjebak, jangan kehilangan identitas. Kan sekarang saya sedih Mas Edi, ketika saya dengar ada AI twin. Ya.
Jadi pada AI twin kita bisa curhat. Kasihan sekali ya. Dan memang ini, Suster, AI itu bisa menjawab semuanya. Iya. Kita mau nanya, saya lagi sedih begitu, AI bisa memberikan jawaban. Tapi Kenapa saya juga demikian? katakan sesuatu tentang AI ya. Saya tidak mau menjelekkan AI karena ini pikiran orang yang beri sumbangan kepada dunia kita beautiful gitu. Tapi satu hal yang karena saya juga pakai AI ya, saya mau kasih tahu. Tapi saya belajar sesuatu. Apa yang saya masuk dalam AI, input saya, output AI tergantung input saya. Yes, tergantung prompt bahasanya, tergantung prompt. Tergantung input saya. Kalau input saya bagus, Betul. output dari AI bagus. Saya tak bisa katakan cemerlang, karena cemerlangnya otak saya, ya. Tapi bisa membantu. Tapi kalau saya masuk sesuatu yang jelek, pasti AI juga. Ya, Anda tahu itu. Ini yang membuat saya sadar bahwa ini mesin. Ya. Ini bukan orang. Ya, tapi beda kan kalau saya bicara sama Mas Edi, saya tahu ada orang di sini, ada makhluk di sini loh yang mendengar saya, lihat saya sama Anda juga bukan dengan satu dunia virtual tapi dunia real. Psikospiritualitas membawa kita ke real, bukan yang virtual. Kalau psikospiritual membawa yang real, nah sementara sekarang kehidupan dunia sudah bergerak pada era digital. Lalu bagaimana kita membangun konsep diri ya sampai pada ideal self dalam konteks ini, Suster. Ya tadi media sosial udah membanjiri mana-mana dan orang seperti terasingkan dengan dunianya karena media sosial misalnya. Itu gimana, Suster? Saya pikir kita bisa pakai era digital untuk kembali ke true self. Pakai prompt-promptnya dari sana untuk kembali ke diri saya sendiri gitu ya. Saya beri contoh sangat sederhana. Saya mengajar kuliah ini di FF ya. Ketika saya mulai pikir tentang bagaimana saya akan mengajar anak mahasiswa saya, persis itu. I think I am, others think I am, others think I gitu. Saya pikir, saya pakai era digital. Mereka bilang pakai ini sebagai lingkaran. Oke, bagus kan? Closing link. Kan saya dapat ide dari sana. Saya tidak klaim bahwa ini ide saya. Saya dapat ide dari mereka dan saya sebutkan ide saya tambahan self concept circle. Saya yang buat itu istilahnya. Tetapi kan circle-nya saya dapat dari era digital. Jadi banyak hal seperti kita bisa pakai, bukan itu, tapi jangan tergantung pada itu. Jangan saya tak akan menjadi sedikit rendah pun, sedikit kecil karena ya akan katakan sesuatu sama saya, atau orang lain akan katakan sesuatu sama saya. Ini namanya self worth gitu ya. Nah, kenapa penting? Misalnya, ini psikologis ya. Kalau saya kasih tahu sama Anda 100 hal yang baik tentang diri Anda, satu hal yang tidak baik, Anda akan pikir yang mana yang terus-menerus. Yang tidak baik. Yang satu hal yang tidak baik, betul kan? Now, spiritualnya, saya bawa yang satu hal yang tidak baik itu kepada meditasi saya, atau kepada doa saya, atau sholat saya, atau apa saja yang saya katakan. Oh, ini benar nggak sih? Saya ini? Mungkin benar. Bagaimana saya bisa menghadapi ini? Bagaimana saya bisa kerja apa? Supaya saya tidak akan seperti ini. Karena bukan hanya satu orang bilang, tapi 10 orang bilang bahwa ini tidak oke sama saya. Ya. Atau 9 orang bilang baik, tapi satu orang bilang tidak, oke, saya bisa lupakan, lepas. Tapi untuk itu saya perlu kekuatan. Saya dapat dari mana? Dari spiritual. Artinya, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Pasti. No other way. Tidak ada jalan yang lain. Kecuali dengan diri sendiri. Oh, gitu. Ya, berarti itu menjadi kunci ya, Sister ya. Bagaimana kita sudah membangun self concept seperti apa, harga diri kita seperti apa, lalu membangun ideal seperti apa. Kalau misalnya
kita masih ada belum berdamai dengan diri sendiri, belum bisa menerima keadaan diri kita sendiri, itu pun tidak bisa mencapai ke ideal self. Tidak bisa. Tidak bisa. Satu hal lagi sebelum saya tutup. Seringkali kita dapat self-concept, self-esteem, self-worth dari luar. Dari luar. Anak saya akan menjadi dokter, ideal self. Kan siapa bentuk? Orang lain. Orang lain. Ya. Dan ini dan itu. Anak itu berkembang dengan itu. Apa terjadi waktu anak itu besar? Dia menjadi dokter, padahal dia mau menjadi guru, misalnya. Dia menjadi dokter. Dia selalu akan menyalahkan orang tua. Ya, saya mau bilang kepada sobat damai dan kepada kita semua, jangan menyalahkan siapa saja. Hidup Anda yang dapat. Ini dalam tangan Anda. Anda membentuk sendiri. Ya. Untuk itu Anda perlu waktu untuk betul kembali ke hatinya sendiri. Nah, apa sih? Siapa aku? Oke, waktu Anda 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, orang lain membentuk. Sekarang Anda dewasa, bentuk sendiri. Artinya dalam perjalanan pun itu bisa dibentuk kembali. Of course. Dari kecil misal, orang tua yang membentuk. Dalam perjalanan waktu, perkembangan kedewasaan dan segala macam, ya mau tidak mau harus dirinya sendirilah yang membentuk self concept dan segala macam. Harus. Kalau kita mau real self dan kalau kita memberi real self kepada dunia, kita harus membentuk sendiri. Menarik ini. Baik, sahabat damai, kita di ujung perjumpaan kali ini. Jangan lupa ikuti terus seri spiritual bersama Suster Gera yang pastinya akan membawa dan memberikan insight yang sangat menarik untuk sobat damai sekalian. Terima kasih Suster Gera, sampai ketemu di seri-seri berikutnya. Sampai jumpa sobat damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.